beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-418 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dengan dilempari aji segara geni, Empu Bajil terus menerjang lawannya. Arya Kamandanu berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari gempuran-gempuran Empu Tong Bajil. 10 jurus segera berlalu. Suatu ketika Empu Bajil merasa mempunyai kesempatan baik untuk menyerangkan aji segara geninya. Arya Kamandanu baru saja membalikkan punggungnya ketika mendadak dia melihat Empu Bajil melompat ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya. Aji segara geni! Ya!
Benturan keras terjadi. Empu Bajil seperti menghantam sebongkah besi baja. Dan akibat pukulan Aji Segara Geni, sungguh-sungguh dahsyat. Tubuh Arya Kamandanu sampai terpental ke belakang sejauh 3 batang tombak. Kepala Arya Kamandanu terasa pening sebentar, tapi mendadak dia bangkit kembali. Empu Bajil sampai ternganga keheranan. Demikian pula Dewi Sambi yang melihat pertarungan dari kejauhan. Ayo Empu Bajil, kerahkanlah seluruh kemampuan ilmu kepunyaanmu. Tumpahkanlah seluruh kedahsyatan Aji Segara Genimu. Dan aku akan tetap tegar berdiri di hadapanmu. Anak demit. Baru pertama kali ini aku melihat aji kebal begitu dahsyatnya. Dari mana kau peroleh aji kebalmu itu, Kamandanu? Kau tidak perlu mengusut asal-usul ilmuku, Empu Bajil. Yang jelas aku tidak pernah mencuri ilmu orang lain. Aku belajar sendiri. Luar biasa kekuatan tubuhnya. Tanganku sampai kesemutan. Aji Segara Geniku tidak mempan. Tapi aku akan mencobanya lagi. Akan kucoba sekali lagi. Dan terus akan kucoba lagi. Jangan menghindar kau anak muda. Terimalah pukulan Aji Segara Geniku. Hiat! Ayo Empu Bajil, ayo puaskanlah hatimu. Puaskanlah supaya kau tidak penasaran. Aji Segara Geni. Ya! Kembali terjadi benturan dahsyat. Kali ini Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeser dari letak berdirinya. Dia tetap tegar berdiri menantang. Justru Empu Bajil yang terpaksa membuang tubuhnya ke samping, bergulingan di atas tanah sampai beberapa kali. Kang Bajil, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Dia memiliki ilmu setan. Dia memiliki ilmu iblis. Kurang ajar. Tanganku sampai kesemutan dan pergelanganku seperti patah rasanya. Nampaknya Aji Segara Genimu benar-benar tidak mempan, Kakang Bajil. Kulihat dia tetap tegar berdiri menantang. Orang ini harus dibunuh. Orang ini harus kubinasakan. Dia harus mati di tangan Empu Bajil. Tunggu, Kakang. Tunggu dulu. Aku pun ingin mencoba kekebalan ilmunya. Aji Tapak Wisa! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kali ini pun terjadilah benturan hebat. Dewi Sambi dengan Aji Tapak Wisanya ternyata bernasib sama. Begitu pukulannya menghantam dada Arya Kamandanu, Dewi Sambi merasakan tubuhnya terguncang dengan hebat. Dan pendekar wanita itu pun terpaksa bergulingan di atas tanah beberapa kali. Sementara Arya Kamandanu masih tetap tegak berdiri, menantang. Apakah aku baru saja memukul dinding batu karang? Kurang ajar. Aji Tapak Wisaku ternyata tidak mempan juga. Sudahlah Sambi. Tak ada gunanya kita main pukul-pukulan seperti ini. Tak ada manfaatnya. Minggirlah. Tidak, Kakang Bajil. Aku akan mencobanya sekali lagi. Tunggu dulu.
begitu? Kamandanu, kau tidak apa-apa? Seperti yang kau lihat, Sakawuni. Aku masih segar berdiri. Bagaimana dengan orang-orang itu tadi? Mereka sudah kubinasakan semuanya, termasuk macan rumpus. Bagus. Sekarang kita tinggal menghadapi bangkongnya. Kita tinggal menghadapi benggolannya. Dua penjahat besar ini harus segera bisa kita musnahkan malam ini juga. Kamandanu, jangan mengumbar mulut sembarangan saja. Bukan kami yang akan musnah, tapi kalian. Kalian berdua yang akan kukirim ke neraka malam ini juga. Ayo Sami, kita lanjutkan lagi pertarungan. Baik Kakang Bajra. Perempuan yang bernama Sakawuni itu biarlah menjadi bagianku. Ayo Kamandanu, sekalipun kau memiliki aji kebal, tapi bukan berarti kau sudah mampu mengalahkan kami. Pertarungan baru setengah jalan. Kita masih punya cukup waktu untuk mencapai jurus-jurus akhir. Terserah Pubajir. Menang ataupun kalah bukanlah urusan kami. Yang penting kami ditugaskan oleh pemerintah Majapahit untuk meringkus kalian, memusnahkan kalian, membasmi para penjahat negara. Kalian akan menyesal karena menjadi cecunguk Majapahit. Sekarang pertarungan menjadi lebih sengit. Empu Bajil memburu Arya Kamandanu, sementara Dewi Sambi berusaha merobohkan Sakawuni dengan jurus-jurus tapak wisanya. Nampak sekali waktu Empu Bajil menyerangkan Aji Segara Geninya, tapi usahanya untuk merobohkan Arya Kamandanu tetap sia-sia belaka. Arya Kamandanu kelihatan semakin kokoh. Sekalipun Aji Segara Geni menghantam berkali-kali bagian tubuhnya, dia tetap berdiri dengan kokoh. Empu Bajil kelihatan sangat gerak. Tiba-tiba dia mendengus keras sambil melompat mundur. Hai Kamandanu, tempat ini tidak cukup lapang untuk berlaga. Aku ingin menyudahi pertarungan kita, tapi bukan di sini. Ayo, kalau kau memang benar-benar pendekar sejati, ikutlah aku. Empu Bajil kemudian melompat ditelan kegelapan. Arya Kamandanu berlari menyusul. Sementara itu Sakawuni masih terus bertarung melawan Dewi Sambi. Empu Bajil berlari ke arah puncak bukit Gunung Wayang. Malam nampak semakin gelap. Hal itu karena di angkasa awan hitam bergulung-gulung datang. Tak sebuah pun bintang menampakkan dirinya. Angin bertiup kencang, menggoyang-goyangkan dahan-dahan pohon. Arya Kamandanu membuntuti Empu Bajil yang terus berlari ke arah puncak bukit. Rasanya, rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Bagus anak muda. Kukira kau tidak berani mengikuti aku lagi. Sampai ke batas cakrawala pun aku akan berlari di belakangmu, Empu Bajil. Hebat. Hebat sekali. Keberanianmu pantas mendapat acungan jempol. Tapi ketahuilah Kamandanu, malam ini adalah malam terakhir bagimu. Sebentar lagi aku akan mengantarkanmu ke pintu ajalmu. Persoalan ajal adalah persoalan nasib, Empu Bajil.
Bukan kau yang menentukan. Jika kau kalah bertarung denganku, itu artinya nasibmu jelek. Nasibmu tidak mujur dan ajalmu pasti tiba. Kita lihat saja nanti. Siapa yang bernasib lebih jelek? Aku atau Empu Bajil? Kamandanu, berkali-kali kita bertemu dan bertarung. Kita bertarung tanpa seorang pun di antara kita dapat dikatakan kalah. Dan kuharap pertarungan kita kali ini adalah pertarungan yang penghabisan. Kau tahu untuk apa aku bertarung sekarang ini, Kamandanu? Aku bertarung untuk meyakinkan diriku. Aku bertarung untuk memperoleh kebesaran nama sebagai seorang pendekar. Dan aku bertarung untuk memuaskan hati nuraniku. Kita mempunyai titik tolak berpikir yang jauh berbeda, Empu Bajil. Aku pun mempunyai alasan untuk bertarung denganmu malam ini. Pertama, aku bertarung demi mengemban tugas negara. Aku ditugaskan oleh Sang Prabu sendiri untuk membasmi komplotanmu. Untuk memusnahkan kaum perusuh yang selama ini mengganggu keamanan pemerintah Majapahit. Dan kedua, aku bertarung untuk menegakkan dharma seorang satria. Aku bertarung untuk sebuah panggilan. Aku bertarung untuk mewujudkan cita-cita seorang pendekar sejati. Sepertinya kau yakin sekali bahwa kau akan menang, Kamandanu. Dan itu keliru. Keliru besar, tahu. Kau benar-benar pendekar goblok. Kau tidak tahu bahwa Empu Bajil telah menggiringmu ke pintu maut. Sekarang ini kita tinggal berdua. Kita berdiri di tengah-tengah puncak bukit Gunung Wayang ini. Hanya ditemani malam dan hujan yang demikian lebatnya. Tak ada seorang pun di sini. Tak ada seorang pun menolongmu jika kau dapat cedera ataupun celaka. Aku sudah bertekad, Empu Bajil. Aku bertarung untuk menang ataupun kalah. Aku tidak menyesal sekalipun kau nantinya dapat merobohkan aku. Bagus. Bagus sekali. Kuhargai semangat dan tekadmu yang besar. Dan sekarang marilah kita mulai, Kamandanu. Saat-saat yang menentukan akan segera datang. Empu Bajil menarik kakinya mundur selangkah. Hujan masih turun dengan derasnya, bagai ditumpahkan dari langit yang hitam. Sekali waktu kilat menyambar, sesaat lamanya memberikan penerangan kepada alam semesta. Hujan mengguyur pohon-pohonan, rumput-rumputan, dan bongkahan-bongkahan batu padas, menyapu puncak bukit Gunung Wayang, dan membasuh tubuh dua pendekar yang siap berlaga. Arya Kamandanu tetap berdiri dengan tegar, sementara kedua belah matanya menatap tajam bagaikan mata burung elang. Dia tak ingin sedikit pun menjadi lengah. Empu Bajil tersenyum tipis. Dia menyeka air hujan yang terus-menerus membasahi wajah dan lehernya. Saat berikutnya, nampak tangan kanannya bergerak meraba gagang pedang naga puspa. Kemudian sambil mendengus keras, tubuh pedang naga puspa meluncur dari warangkanya. Kamandanu, kau pasti masih kenal senjata ini. Dan kau pasti masih dapat merasakan keampuhannya. Semenjak senjata ini berhasil kurebut dari tanganmu, dia tidak pernah terlepas dari pinggangku. Senjata ini kubawa tidur, kubawa makan, kubawa berjalan, kubawa kencing, dan kubawa kemana saja aku berada. Senjata pusaka yang dahsyat ini tidak pernah terlepas dari tubuhku. Kelihatannya kau bangga sekali menggenggam pedang pusaka itu, Empu Bajil. Tentu saja. Setiap pendekar selalu mendambakan senjata yang ampuh. Hanya dengan senjata yang ampuh seorang pendekar akan melengkapi kemampuannya. Sekarang aku akan bertanya padamu. Senjata siapa yang dapat menandingi pedang ini? Kumpulkan seluruh senjata yang tersusun di ruangan senjata kerajaan Majapahit. Jajarkanlah mereka satu persatu. Aduklah menjadi satu. Kumpulkanlah tuanya menjadi satu. Dan mereka seluruhnya tidak akan mampu menandingi kedahsyatan pedang pusaka ini. Itulah sebabnya aku sangat mendambakannya, Kamandanu. Sejak dulu aku sangat mendambakannya. Sejak kulihat pedang ini pertama kali di pelataran Candi Sorabana. Ketika itu pedang pusaka ini masih berada di tangan seorang pendekar asing. Kau tahu, Kamandanu, dengan pedang ini aku sanggup menggulung seluruh isi bumi. Aku sanggup meruntuhkan wajah Sang Bagaskara. Aku sanggup menggugurkan puncak Gunung Penanggungan. Aku sanggup mengeringkan isi Laut Selatan. Aku sanggup membuat Majapahit menjadi Kalangabang. Jangan terlalu sombong, Empu Bajil. Senjata hanyalah sarana.
Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, yang jauh lebih ampuh dibandingkan dengan senjata yang paling ampuh. Omong kosong. Aku tidak percaya itu. Aku akan segera membuktikannya kepadamu. Kalau kau tidak segera kabur dari tempat ini, tubuhmu akan kubikin hancur rumah Kamandanu. Tubuhmu akan kucincang hangus. Empu Bajil, salah satu tugasku datang ke puncak bukit Gunung Wayang ini ialah untuk mengambil kembali pedang naga puspa dari tanganmu. Ambillah. Ambillah kalau memang kau bisa. Aku hanya akan berusaha, Empu Bajil. Selebihnya Sang Hyang Widiwasalah yang akan menentukan. Aku percaya perjalanan nasib manusia di muka bumi ini ada yang mengatur. Tidak perlu berkhotbah. Kalau memang kau berani, cepat majulah kemari. Kerahkanlah seluruh ilmu kebalmu, Kamandanu, dan hadapilah pedang naga puspa. Tunggu, Empu Bajil. Tunggu dulu. Bukan hanya kau yang sanggup menggenggam senjata ampuh. Aku tahu, pedang naga puspa memang ampuh dan dahsyat. Tapi bukan hanya pedang naga puspa satu-satunya senjata ampuh. Sekarang lihatlah kemari, Bajil. Jangan palingkan wajahmu. Lihatlah kemari. Apa yang ku genggam dalam telapak tanganku ini. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Saat berikutnya, Arya Kamandanu mencabut keris Empu Gandring dari warangkanya. Keris gerak keluar dari warangkanya dan memancarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Empu Bajil terkejut dan mundur 2 tindak. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.